Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, tadi saya sudah memberikan tutorial latihan bahu. Strateginya menggunakan barbel buatan sendiri. Teman-teman juga bisa kondisikan, tidak harus dengan barbel, tetapi juga dengan dumbbell boleh, asalkan gerakannya sama seperti yang sudah saya sampaikan, seperti yang sudah saya tutorialkan boleh, asalkan kembali ke kemampuan tubuh masing-masing, jangan terlalu berat bebannya, jangan terlalu ringan bebannya teman-teman ya. Jadi kita banyak variasi, kita banyak pengembangan, intinya adalah untuk strategi ya, agar otot itu kita tidak tidak katabolik lah, tidak jenuh. Jadi harus ada stimulasi. Apakah ini efektif, Mas? Kalau misalkan dilakukan dengan latihan yang tepat, latihan dengan konsisten, diimbangi dengan pola makan, pola tidur, ataupun pola latihannya, maka pasti akan sangat efektif hasilnya. Baik, langsung saja kita di sini akan, saya sambil sarungan teman. Jadi kita akan sharing kali ini terkait dengan permasalahan teman saya ini, beliau seorang guru. Jadi begini permasalahannya ya, beliau itu sudah 2 bulan latihan bareng sama saya, ikut latihan bareng. Jadi beliau ada keluhan kesemutan, beliau ada keluhan sering minum obat, saya lupa obat apa namanya, intinya adalah untuk kolesterol ya. Kemudian juga ada keluhan sering sakit kepala. Nah, sama saya langsung ayo coba kita latihan angkat beban sambil lalu diatur pola makannya. Jangan fokus ke pola makannya dulu, kita fokus latihannya dulu, kita benerin latihan polanya dulu. Jadi saya atur jadwalnya, ayo ikut saya. Beliau seorang guru kelas 4 dan saya sendiri adalah guru kelas 6. Beliau dulu adalah sahabat saya, satu tempat ketika masih belum menjadi tenaga honorer. Kemudian rezekinya saya duluan teman-teman, akhirnya saya dipindah. Nah, kemudian ketemu, sharing cerita, wah sudah ikut latihan sama saya selama 1 bulan, alhamdulillah dapat 1 minggu teman-teman. Beliaunya sudah katanya tidak perlu minum obat lagi, malah badan katanya lebih nyaman, lebih fresh. Alhamdulillah saya ikut senang 1 bulan. Pertamanya 1 minggu memang saya paksa, ayo latihan ini bukan buat untuk siapa-siapa, ini adalah untuk kamu sendiri. Oke ya, terima kasih. Akhirnya 1 bulan, nah ini 2 bulan berikutnya jalan, akhirnya ada permasalahan lagi teman-teman. Apa? Jadi beliaunya ini dikatakan sok lah sama orang-orang yang tidak suka lah. Buat apa sih latihan terus buang-buang uang? Nah seperti itu. Buat apa sih angkat beban? Mau gedein badan doang, mau buat orang takut. Nah intinya tujuannya adalah ke sana. Dia kalau latihan itu hanya untuk buang-buang uang, kemudian hanya untuk fokus besarin badan katanya. Nah teman-teman, makanya saya angkat permasalahan ini. Mungkin juga teman-teman ada yang sama kasusnya atau yang serupa, kurang lebih lah sama. Nah jadi izinkanlah saya sharing di sini. Apakah betul fitness angkat beban itu hanya untuk besarin badan doang? Nah, makanya sekali lagi saya bilang kepada teman-teman, orang itu hanya melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya ya. Jadi kalau kita dari nol, dari kita tidak tahu apa-apa teman-teman ya, mau latihan chest seperti apa, mau latihan shoulder seperti apa, mau latihan back seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kalau kita belajar dari nol, kita belajar otodidak, kita belajar bertanya sama senior-senior, walaupun terkadang mendapat sedikit penolakan, mendapat sedikit nyinyiran ya mungkin ada, tetapi itu tidak menyurutkan langkah kita. Kenapa? Karena motivasi itu bisa up, bisa down teman-teman. Jujur saya ketika dulu motivasi adalah teman saya, tetangga, jadi beliau tuh badannya bagus, saya termotivasi. Wah saya harus seperti itu. Nah, tetapi ketika sudah badan hampir mencapai selevel dia, rasanya ada yang lebih bagus badannya, motivasi saya ke arah sana. Jadi seperti itu, naik turun teman-teman. Kadang sudah turun lagi, waduh, saya kok udah ada perkembangan, saya kok udah ada perubahan, down lagi. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita membangun otot, ketika kita mulai fokus latihan, kita sekali lagi tidak perlu menoleh kanan dan kiri teman-teman. Karena orang pada dasarnya yang sudah benci sama kita, pasti akan selalu salah gitu loh. Kita tuh di depan mereka selalu salah. Nah kita di sini mengajak, ayo kita fokus sama body goals kita masing-masing. Latihan kita untuk apa? Bolehlah kita sisihkan
Kalau di tempat saya itu 50.000 membernya setiap bulan. Kita sisihkan untuk itu. Kita investasikan kita untuk jangka panjangnya. Walaupun kita tidak usah yang namanya mikirkan protein dulu. Makanan apa yang baik, makanan apa yang bagus untuk otot kita. Tidak perlu ke sana teman-teman. Karena kalau teman-teman itu fokusnya sudah terbagi sama mikirkan, oh saya masih cari duit untuk bayar member, kemudian saya masih cari duit juga bayar token, bayar gas, listrik, dan macam-macam cicilan, setoran dah intinya. Kemudian saya mau dapat apa? Dapat dari mana protein yang baik ini? Nah, intinya setelah mikir-mikir ke sana, akhirnya terjadi pergolakan. Hormon kortisolnya bergerak, sudah naik, artinya stres. Akhirnya apa? Yang ada adalah tubuh kita melawan. Tubuh kita terjadi pergolakan. Otot yang sudah sering dilatih, kemudian dengan pikiran yang tidak sejalan, tidak nyaman, akhirnya terjadi pergolakan. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Kita merasa bad mood. Kita bawaannya uring-uringan seperti itu. Makanya saya bilang kepada teman saya, sudah fokus latihan, tidak usah perlu melihat orang lain, biar hasil latihannya Anda yang membicarakan atau yang memberikan hasil atau yang memberikan dampak. Dan ingat, yang kedua, kalau yang tadi pertama ada, yang kedua, yang pertama tadi kan adalah fokus ya, fokus sama body goals kita, latihan kita untuk apa. Yang kedua adalah teman-teman, fitness itu bukan semata-mata untuk besarin badan doang teman-teman. Bukan hanya saya pengen nakut-nakuti orang, saya pengen gedein biar orang-orang takut sama saya pengen diakui sama orang bahwa saya itu paling kuat, paling hebat. Jangan teman-teman, saya kan sudah bilang, kalau kita latihan jangan fokus berotot dulu, kalau kita latihan jangan fokus six pack dulu. Sudah fokus sudah sama latihannya Anda ya, jadwal latihannya itu rutinkan teman-teman, rutinkan. Saya juga setiap hari belajar dari Om Adera, dari Om Deddy Corbuzier, semuanya, Bang Kris Putra, Bang Fuad, semuanya saya belajar sama beliau-beliau. Jadi kita harus tiru semangatnya. Walaupun proteinnya kita ngos-ngosan, yang penting kita latihannya tetap semangat. Karena kita latihan angkat beban adalah latihan kekuatan tulang teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman permasalahannya mungkin ada yang sama. Sekali lagi saya di sini hanya mengingatkan ya, bahwa kita latihan tidak untuk dinilai orang. Kita latihan tidak untuk dibanding-bandingkan dengan orang, tidak. Kita latihan adalah untuk membuktikan bahwa kita bisa merubah dari versi kita yang kemarin kurang baik teman-teman, kurang bijak dalam menjalankan pola hidup, sekarang menjadi lebih baik, sekarang menjadi lebih bijak. Kita pasti sudah menua, kita pasti akan menua, semuanya secara alami pasti akan menua teman-teman. Tetapi kita selagi masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman, kita fokus latihan. Memang susah. Tapi menurut saya bukan susah dengerin omongannya orang. Yang susah adalah melawan diri kita sendiri. Kalau saya sudah pasti tak skip. Karena saya sudah sudah terbiasa kalau mendengar omongan-omongan seperti itu, pasti sudah terbiasa. Walah, kamu mau jadi apa? Kamu seorang guru gini-gini. Ini loh, latihan ini badan saya adalah merupakan hasil akumulasi saya sekian tahun. Ya memang bonusnya adalah berotot, bonusnya ya six pack, bonusnya adalah bagus badannya. Tetapi yang saya tekankan di sana adalah keseharian, aktivitas metabolisme tubuh kita bagus, berjalan dengan baik, mood juga kita bawaannya juga enak, asalkan imbangi dengan yang namanya ibadahnya ya teman-teman ya. Jangan hanya fokus dengan latihan ya. Nanti diperbaiki latihannya, sholatnya berantakan, janganlah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus seimbang. Karena usia mendekati usia 30 ke atas itu sudah bukan waktunya main-main ya teman-teman. Sudah waktunya kita memperhatikan pada kondisi tubuh kita sendiri. Karena ibaratnya tubuh ini adalah kendaraan kita sendiri ya. Kalau dianalogikan, tubuh kita ini adalah kendaraan. Mau dibawa kemana? Kalau misalkan kendaraan sudah usianya sudah sekian tahun, kalau tidak ada perawatan, maka ketika kita menaikinya maka tidak akan nyaman, tidak akan terasa enak ya. Aduh, kayak kurang gimana. Nah, pasti seperti itu. Begitupun dengan tubuh kita, teman-teman. Kalau misalkan kita masih main-main, kalau kita masih makan sembarangan, tidak memperhatikan dengan aktivitas kita, jarang gerak, mager, kemudian siapa yang salah? Orang tua kita tidak mungkin, pasangan kita tidak mungkin. Siapa yang salah? Nah, makanya kita harus introspeksi diri. Saya di sini bukan mengajak teman-teman atau memprovokasi untuk ketika ada orang si A bilang Anda seperti Anda harus melawan. Jangan.
biarkan mereka berbicara seperti itu, tetapi adalah kemampuan kita untuk mengontrolnya, menyikapinya itu bagaimana. Apakah kita perlu lawan? Tidak. Apakah kita perlu hina balik? Tidak. Biar sudah. Kita nikmati hidup kita enjoy, kita nikmati prosesnya, kita jalani dan kita syukuri. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Hari ini hari Senin. Mudah-mudahan teman-teman yang menjalani mau beraktivitas, mau mencari rezeki, sekolah ataupun kuliah ataupun ya bekerja, saya doakan rezekinya selalu dilancarkan teman-teman, selalu sehat, tetap semangat programnya. Saya juga butuh masukan teman-teman, mungkin ada permasalahan boleh kita sharing di sini. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.